Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada Bu Ani Kristina yang sudah hadir di ruang Zoom hari ini. Terima kasih banyak, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Agak telat nih tadi habis jemput anak sekolah, ternyata ada keperluan yang lain, anak masih nyusuin. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir juga untuk mengikuti Zoom hari ini. Terima kasih sebelumnya. Sebelum saya mulai, mohon maaf ya karena sudah waktunya sudah berjalan. Mau memperkenalkan diri dulu ya, Bu, sedikit tentang acara ini. Jadi untuk acara hari ini adalah webinar parenting dengan tema melatih kemandirian anak sesuai tahapan usia. Jadi kadang kan kita suka bingung gitu ya, ini anak udah umur masuk SD kok masih disiap-siapin gitu, atau misalkan masih masuk TK, ini kok masih disiap-siapin juga, apakah sebenarnya tuh mandiri itu bisa dimulai dilatih dari umur berapa sih gitu ya, atau udah umur 7 tahun itu telat apa enggak ya gitu Bu. Jadi kita hadir di ruang Zoom hari ini bersama-sama, dan sebelum saya mulai, untuk acara hari ini ada diselenggarakan oleh teman-teman dari Fantastic Four, Bu, untuk dari distributor buku-buku Sakina, yang mana di sini ada teman-teman dari Swam of Bees, Sahabat Melangkah, Pelitas Fisabilillah, Tauhid First, Skyfighter Team, Litenasia, Raisa Bookstore, DB Art Bookstore, FG Project, Al-Mumtaz Team, dan Syahadalillah. Nah, untuk rangkaian acara hari ini, setelah ini saya akan mempersilahkan Bu Ani untuk memulai bahasan, kemudian habis itu dilanjutkan tanya jawab ya Bu. Nanti pembahasan Bu Ani kira-kira 45-60 menit, kemudian nanti ada tanya jawab, boleh yang mau bertanya bisa ada di kolom chat atau nanti kita bisa raise hand. Kemudian nanti di akhir kita ada door prize ya Bu, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk para peserta. Kemudian ditutup dengan doa. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu sedikit tentang Bu Ani Kristina. Mungkin teman-teman ada yang baru pertama ikutan gitu ya dari webinarnya Bu Ani. Jadi Bu Ani Kristina ini adalah Child Development, Family Education, and Parenting Enthusiast. Profil dirinya itu ibu rumah tangga yang memiliki visi dan misi keluarga berbagi, berbakti, dan mengabdi di dunia pendidikan. Masya Allah. Seru banget ya Ibu. Kemudian Ibu ini juga membuka membuka konseling ya Bu untuk anak dan keluarga, konsultasi pengembangan pendidikan sekolah, asesmen pendidikan, pelatihan guru dan orang tua, penulisan buku dan artikel, jurnal bertemakan pendidikan anak dan parenting, terapi ABK, juga desain kurikulum. Dan buku-bukunya juga sudah banyak, mungkin udah ada yang baca ya beberapa. Silahkan kalau mau kontak Bu Ani ada di Instagramnya @Coffee Morning ya Bu, @Coffee Morning, atau di email anikristina08@gmail.com. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Ani
Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Suaranya jelas ya, Mbak? Jelas, Bu. Waalaikumsalam Bisa masuk. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas kesempatannya. Yang menghubungi saya adalah Sakina ya. Ternyata ini juga disampaikan tadi oleh host adalah sebuah acara kolaboratif dari banyak media partner. Luar biasa sekali ya, media sosial memudahkan kita untuk banyak berkolaborasi. Mudah-mudahan kesempatan siang hari ini kita bisa belajar dengan penuh semangat begitu ya. Baik, di link chat ada link dari sosial media saya. Saya banyak berbagi di situ ya, termasuk topik melatih kemandirian ini juga menjadi bahasan yang cukup sering di media sosial saya. Saya izin share screen. Ya, ini dia. Sebentar, Ibu, belum dijadikan co-host ya? Bisa? Sudah bisa? Oh, bisa ya? Oh, ya, oke. Ini adalah tema yang di-request oleh panitia, melatih kemandirian anak sesuai tahapan usia. Jadi memang benar ya, saya ketika berbicara tentang latihan kemandirian ini, banyak menemukan fenomena-fenomena di dua kutub yang sangat berbeda. Jadi apa namanya, kutubnya itu ada orang tua yang melatih kemandiriannya itu terlambat gitu ya. Jadi dipikirnya entar atau enggak gitu, ada konsep ini. Biarlah anakku tumbuh seiring dengan waktu. Nah, begitu juga ya. Nah, padahal beberapa sudut pandang semacam ini membuat anak-anak kita lumayan terlambat belajar hal-hal yang seharusnya ada di usianya. Jadi akhirnya nggak sesuai dengan tahapan usia gitu ya, terlambat gitu. Tapi di sisi yang lain, ngomong tentang kemandirian, orang tua yang rajin banget gitu, semangat banget gitu, banyak juga yang bahasanya overstimulated gitu ya, overstimulation. Jadi ada nih yang curhat sama saya, Bu Ani, anak saya itu ngintil sama saya terus gitu ya. Kapan sih dia bisa mandiri, main sendiri, nggak ngikut saya terus aja gitu. Kan ya saya tanya, Ibu anaknya umur berapa? 2 tahun Bu Ani. Masya Allah ya 2 tahun emang waktunya masih ngintil gitu ya. Belum waktunya dia mandiri kemana-mana. Jadi ada yang over ekspektasi terhadap anaknya, ada yang malah terlambat melatih kemandirian pada anaknya. Terima kasih sekali kepada komunitas Sakinah dan teman-teman partnernya yang ada di sini memilih topik ini, melatih kemandirian anak sesuai dengan tahapan usia. Karena memang sebaiknya sesuai dengan sesuai dengan porsinya gitu ya. Terlambat akan jadi masalah, overstimulasi atau over ekspektasi terhadap anak. Jadi semuanya diajarkan terlalu dini juga nggak baik gitu. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, tentang pentingnya membuat anak hidup mandiri. Bil khusus ini untuk orang tua yang tadi ya, yang berpikiran anak itu nanti kalau makin besar pasti kan akan mandiri dengan sendirinya ya. Nah, pikiran-pikiran semacam itu yang kemudian mengantarkan kita pada fenomena ini ya. Anak-anak yang terlambat mendapatkan stimulasi kemandirian, malah kita akan panen masalah ketika dia sudah besar. Ya, masalahnya bisa susah disiplin, susah jujur, nggak semangat, nggak sabar, nggak cepat,
kesehatan, sulit tanggung jawab, macam-macam. Contohnya ini. Jadi kalau sejak kecil tidak dilatih mandiri, wabil khusus untuk orang tua orang yang suka memanjakan anaknya, itu akhirnya anak-anaknya ketika besar akan sulit menyelesaikan masalah-masalah yang dialaminya. Ya. Jadi anggap aja misalnya kalau kita temukan ada anak umur 10 tahun, itu bertengkar dengan temannya, kemudian dia akan mengadu kepada guru atau mengadu kepada orang tua. Ini contoh sederhana. Dia punya masalah dengan temannya, terus dia mengadu, gitu, tidak menyelesaikan diri sendiri. Biasanya kalau sudah 10 tahun ke atas masih ada indikasi-indikasi mengadu seperti ini, berarti ini indikasi dia sulit menyelesaikan masalah. Biasanya anak-anak seperti ini latihan kemandiriannya juga ketika dievaluasi kocar-kacir waktu kecil, sehingga kemudian timbullah kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Atau misalnya anggap aja kemarin waktu masa pandemi itu kelihatan banget gitu ya. Ada banyak anak SMP, bahkan usia SMA itu masa tugas sekolah itu masih dibantuin sama mama papahnya. Jelas ini adalah indikasi sulit menyelesaikan masalah sehari-hari. Harusnya kalau sudah SMP SMA itu belajar ya urusan pribadi, sudah enggak dicampuri oleh orang tua. Jadi yang kedua, saya sebagai praktisi pendidikan, saya berhitung ya 10 tahun di biro psikologi, kasus terbanyak pertama yang kami tangani itu speech delay. Kasus terbanyak kedua selama 10 tahun itu adalah kesulitan belajar. Dan ternyata ya kesulitan belajar itu tidak lebih dari 30% yang disebabkan oleh faktor berpikir atau faktor kognitif. Sisanya adalah faktor motivasi belajar. Anak nggak mau belajar, malas belajar, bahkan mau ke sekolah. Dan dari berbagai macam kasus kesulitan kami temukan gitu ya, yang 70% itu akar masalah dari kesulitan belajarnya tidak termotivasi dia belajar ternyata berasal dari riwayat tidak adanya atau kurangnya latihan kemandirian. Karena ternyata kemandirian itu membentuk motivasi loh. Ya. Kayaknya nggak ada hubungannya. Apa hubungannya latihan merapikan sandal, latihan makan sendiri, nyiapkan makan sendiri dengan motivasi belajar. Ternyata ketika dalam proses pembentukan dinamika kepribadian sangat berhubungan. Makanya kalau ada anak sekarang dikeluhkan ketika SD, SMP, atau SMA males belajar, nggak punya motivasi, padahal dia punya kemampuan kognitif yang baik, sebenarnya pinter loh, gitu kan biasanya ya. Nah ini coba cek riwayat latihan kemandiriannya, biasanya kurang. Selanjutnya ini yang paling serem ya. Saya sebagai praktisi pendidikan bersama teman-teman saya di biro psikologi, kalau ada anak memiliki masalah akademik, masalah perilaku, dan masalah lain-lain, kita standar lah ya di biro psikologi itu selalu melihat intelijensinya. Hanya untuk tahu saja anak ini posisinya di mana. Apakah dia berkapasitas kognitif tinggi, sangat cerdas, atau berkapasitas kognitif cukup, atau berkapasitas kognitif kurang. Karena memang nanti implikasi sarannya akan berbeda. Nah, dalam rangka melihat kemampuan berpikir seseorang, itu biasanya kami melihatnya ada kemampuan kognitif yang potensial, ada kemampuan kognitif yang aktual gitu ya, sudah bisa jadi modal untuk berprestasi. Nah, kemampuan berpikir potensial itu biasanya kita sebut dengan kemampuan intelektual genetis, sedangkan kemampuan berpikir yang aktual itu adalah kemampuan berpikir yang sudah dipengaruhi proses belajar. Kemampuan berpikir potensial itu biasanya dilihat dari cara seseorang melihat pola-pola. Biasanya kalau dia cermat dengan pola-pola, karena ini memang dasarnya memang punya kecerdasan. Tapi kalau kemampuan berpikir yang ada hubungan dengan proses belajar itu bisa berlogika, logika bahasa, logika matematika, logika berhitung, ada logika hukum sebab akibat, sosial, dan segala macam. Dan ternyata memang kami temukan anak-anak yang potensialnya itu di atas daripada aktualnya, jadi yang kemampuan genetisnya lebih tinggi dari kemampuan dia yang nampak sekarang, biasanya ketika dicek ketuntasan kemandiriannya bermasalah di situ.
Akhirnya kami membuktikan kalau anak-anak mandiri itu seluruh kemampuan berpikirnya itu akan optimal, aktual gitu ya. Akan menjadi kemampuan untuk survival gitu ya. Akan menjadi kemampuan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tapi anak-anak yang tidak mandiri itu kemudian seolah-olah memiliki penurunan intelijensi. Jadi dia harusnya punya intelijensi tinggi, kalau nggak mandiri, biasanya fungsi berpikirnya akan menurun. Sebetulnya ini sangat sejalan ya dengan riset-riset konsep kecerdasan emosi Daniel Goleman, kecerdasan adversity quotient itu juga sangat sesuai bahwa ya penentu kesuksesan seseorang itu bukan intelijensi, tetapi emosi, gitu ya. Terbukti bahwa setinggi apapun IQ-nya, kalau kemandiriannya nggak tertuntaskan, akhirnya kecerdasan emosinya nggak terbentuk, akhirnya kecerdasan sosialnya nggak terbentuk, akhirnya life skill-nya kocar-kacir, maka kemudian kemampuan berpikirnya akan seolah-olah. Maka saya sampaikan di awal ini, siapapun dari kita yang punya komitmen untuk melatih anak-anak kita mandiri, kita sebenarnya sedang berinvestasi. Investasi itu apa? Anak-anak kita bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, anak-anak kita bisa optimal kemampuan berpikirnya, anak-anak kita bisa menjadi pejuang untuk survive di dalam dinamika kehidupan. Baik, saya lanjutkan. Sekarang kita ngomong bagaimana cara melatih kemandirian. Saya di buku Tuntas Kemandirian membagi beberapa jenis latihan kemandirian. Ada latihan kemandirian fisik. Intinya anak-anak mampu menolong dirinya sendiri, mampu membantu dirinya sendiri, mampu mandiri secara fisik yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan fisik. Yang kedua, ada kemandirian psikis, ya, yang tidak ada hubungan dengan fisik, tapi dia mengelola dirinya dalam konteks beraktivitas. Gitu. Nanti apa saja jenisnya akan saya sampaikan di belakang. Kemudian ada kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk mengelola diri dalam proses bersosialisasi. Idealnya, kemandirian fisik ini sudah dikenalkan sejak 7 tahun ke bawah, gitu ya. Kalau nggak dikerjakan 7 tahun ke bawah, maaf, kalau nggak dikerjakan sejak 7 tahun ke bawah, maka ketika dia sudah 7 tahun ke atas, ngajarkan kemandirian fisik ini bakal ngoyo, bakal susah banget ya, bakal penuh energi gitu ya, penuh perjuangan. Kalau kemandirian psikis, biasanya kita kenalkan sejak 7 tahun ke atas, harapannya matang di usia 10 tahun. Sedangkan kemandirian sosial bisa kita kenalkan sejak 7 tahun ke atas, tapi terus dieksplorasi, masih kita beri batas perkembangannya di 12 tahun ke atas. Ini tahapan secara konseptual. Sekarang saya akan ngomong detailnya. Contoh dari kemandirian fisik. Kemandirian yang paling sederhana adalah fitrah anak-anak bisa duduk, berdiri, dan berjalan sendiri. Maka melatih anak-anak untuk tidak selalu digendong waktu dia umur 1 tahun, waktu dia mulai belajar berjalan, itu adalah latihan kemandirian yang lumayan mendasar. Kenapa? Ini mendasar, karena kadang-kadang dianggap sepele. Saya masih banyak lihat anak umur 2 tahun, 3 tahun itu digendongin sama orang tuanya. Nah, sudah bisa jalan padahal, tapi nangis digendong. Bangun dari tempat tidur, dibawa ke kamar mandi, digendong. Beli makanan, digendong. Itu membuat anak-anak jadi ketergantungan dan kesannya jadi manja ya. Kalau masih digendong-gendong terus. Saya pernah dapat ada anak usia 3 tahun berkasus tantrum dan saya analisis, salah satunya adalah anak ini masih banyak digendong oleh orang tua atau nenek. Jadi dia mau mau minta sesuatu nangis. Nanti kalau sudah nangis digendong, diturutin, digendong, diturutin. Sangat membuat anak tidak mandiri ya. Jadi kalau memang waktunya sudah 1 tahunan itu ya nggak usah banyak-banyak digendong, terus juga berat kan, berat badannya makin nambah. Gitu. Kalau mau gendong mungkin situasinya satu,
ritual masuk rumah. Misalnya bunda pulang kerja, ayah pulang kerja, bertemu kan sama anak, salim, assalamualaikum, selamat sore, lah apa begitu. Kemudian anak akan lari menuju ke gendongan kita. Silakan digendong 5 menit gitu ya, terus turunkan. Oke, anakku sudah besar, anak besar berjalan sendiri, tidak digendong. Itu perlu kita sampaikan. Tapi kalau makan masih digendongin gitu ya, main, nangis, jatuh sedikit digendong-gendong, itu akan membuat anak tergantung dan biasanya akan sangat sulit mandiri. Yang kedua, umur 2 tahun adalah latihan kemandirian yang perlu dilatihkan itu adalah menyapih. Tidak minum ASI, sebisa mungkin tidak pindah ke botol dot ya, tapi mulai minum dari gelas. Nanti di di konten Instagram saya ada 1 atau 2 konten bicara tentang penyapihan. Dahsyatnya penyapihan ini luar biasa ya. Jadi kalau kita bisa berhasil menyapih anak di usia 2 tahun ini, tingkat kemandiriannya di masa depan biasanya akan luar biasa. Nah, ada beberapa toleransi penyapihan itu sampai 36 bulan, 30 bulan. Berarti 30 bulan itu 2,5 tahun. Ada yang menyapih, kemudian diganti dengan botol dot. Ini sayang banget ya, sayang banget. Jadi momen latihan mandirinya malah hilang kalau dari sapeh, ASI pindah ke dot. Jadi kayak minum ASI itu kan mengenyot ya, mengenyot itu sangat nikmat gitu. Kenapa sih kenikmatan itu harus diputus gitu ya? Karena yang enak-enak nggak boleh terus gitu ya. Nanti jadinya hawa nafsu, syahwat yang tak terkendali begitu. Makanya memang ketika umur 2 tahunan itu ya pindah ke gelas. Ketika kamu mau minum, maka lakukan sedikit perjuangan dengan meminumnya dari gelas. Yang memang tingkat kesulitannya beda ya dengan meminum gitu. Nah, anak-anak yang terlambat disapih atau disapih ASI terus pindah ke botol dot, itu biasanya nanti usia 5 tahun ke atas, 4 tahunan biasanya malah sudah kelihatan tantrumnya Masya Allah gitu ya, tantrumnya Masya Allah. Jadi memang bukannya nggak boleh minum susu ya, umur 2 tahun ke atas boleh minum susu, tapi medianya sudah tidak lewat langsung ke puting ibu, juga tidak lewat dot, tapi media ASI-nya lewat gelas. Ada sedikit perjuangan yang harus dilakukan anak untuk memenuhi kebutuhan hausnya. Kira-kira begitu. Ini akan dahsyat di masa depan untuk efek terhadap terbentuknya karakter. Yang ketiga, toilet training. Ya, saya punya buku khusus toilet training. Ini request dari netizen karena begitu kompleksnya toilet training anak gitu ya. Kalau bicara kapan, boleh dimulai sebelum 1 tahun dengan penjadwalan rutin BAK gitu ya. Atau juga boleh dimulai ketika umur 2 tahun. Kalau siapnya 2 tahun, baru lepas pampers atau popok 2 tahun, boleh gitu ya. Tapi tolong tidak lebih dari 3 tahun. Nah, kenapa? Karena toilet training yang terlambat juga dampaknya nanti ke pola emosi dan kepribadian di masa depan. Semakin repot kita. Semakin tidak tuntas toilet training, semakin terlambat toilet training, ya batasnya 3 tahun, itu maka akan semakin sulit karakternya akan diarahkan. Masih kemandirian fisik, ini 7 tahun ke bawah, makan tanpa disuapi, 3 tahunan ke atas ya. Jadi anak-anak yang masih disuapin itu berpotensi untuk menjadi anak yang sangat tidak mandiri. Apalagi anak-anak yang makannya itu kejar-kejar. Jadi bukannya mulut dan tangan yang mencari makan, tapi makanan yang mencari mulut. Ketika anak-anak disuapin, neni-neni itu biasanya babysitter, mbak-mbak itu kalau maksa anak makan itu dikejar ya, lari kemanapun ya. Diikuti supaya makan. Padahal ini membentuk ketidakmandirian. Jadi memang harus dibiasakan makan sendiri tanpa disuapi. Itu
Itu dahsyat, efek dahsyatnya ke kemandirian akan luar biasa. Yang kedua, membersihkan diri, cuci tangan, kalau kotor, cuci muka, buang ingus gitu ya. Kemudian berpakaian, pakai baju, lepas baju. Kalau bajunya pull over, cuman sekedar narik kaos gitu ya, anak-anak sudah bisa umur 3 tahunan. Tapi kalau yang ada kancingnya, beberapa anak bisa di umur 4 tahun, beberapa anak bisa di umur 5 tahun. Tapi intinya pakai baju, lepas baju itu harusnya sebelum 7 tahun sudah selesai di anak-anak usia dini. Termasuk ini juga ya, pakai lepas atribut, pakai sepatu, lepas sepatu, pasang kaos kaki ya. Lepas kaos kaki. Nah, ini harus jadi target kemandirian fisik anak-anak usia 7 tahun ke bawah. Membereskan barang-barang tentunya ya. Ini barang punyaku, barang punya temanku, barang punya ibuku. Anak-anak perlu dilatih untuk membereskan barang-barang. Saya diingatkan ya, waktunya sampai jam berapa. Siap, Ibu. Masih lanjut. Masih lanjut, baik. Kita lanjutkan. Nah, ini lebih detail ya. 0 sampai 1 tahun, latihan kemandirian yang bisa kita cicil, duduk dan pegang mainan sendiri, berangkat dan ngambil mainan sendiri, berjalan sendiri, dan berusaha bangkit ketika jatuh. 1 sampai 2 tahun, minum dengan gelas, disape, cuci tangan sendiri. 2 sampai 3 tahun, tugas toilet training, pakai lepas atribut, ambil makan minum, membereskan mainan sendiri. 3 sampai 4 tahun, membersihkan diri ketika kotor, lepas pakai baju sendiri, bermain tanpa ditemani. Nah, itu pernah ada saya sempat cerita di depan, ada orang tua bilang, anak saya kemanapun mesti ikut, mesti selalu ada di belakang pacar saya. Umur berapa? 2 tahun, ya emang. Bermain sendiri itu baru tugas kemandirian umur 4 tahunan gitu ya. Jadi ya memang kalau masih anaknya umur 1, 2, 3 tahun, ikhlaskan untuk terus menemani anak-anak karena memang belum waktunya mereka bisa main sendiri. Membiasakan adab makan, minum, tidur, dan ke kamar mandi 5 tahunan, mengenal beberapa aturan seperti buang sampah dan peletakan barang, mengelola tas atau wadah. Jadi kayak misalnya anak punya lemari sendiri, punya tas sendiri, terus dia masukkan barang-barangnya ke situ. Maaf, salah pencet saya. Dari mana tadi? Oke, dari sini. Selanjutnya, kita beranjak ke usia setelahnya ya. Setelah usia dini, 7 tahun ke bawah, kita punya kemandirian di usia 7 tahun ke atas, sudah mulai kemandirian psikis. Apa itu? Melatih anak-anak untuk mengelola waktu. Sudah mulai nih di jadwal rutin, bangun paginya jam sekian, ya sudah tidak boleh acak. Makan jam sekian, mandi jam sekian, mungkin berangkat ke sekolah, mengerjakan tugas, membantu bunda, dan itu harapannya anak-anak sudah tahu waktu. Mengambil keputusan terhadap pilihan. Saya biasanya memulai anak untuk mengambil keputusan itu selalu memberikan 2 alternatif ketika akan mengajak anak. Kakak mau es krim atau mie ayam? Gitu. Terserah mah, udah terserah. Kalau sudah 7 tahun ke atas, anak-anak dimintai pendapat antara 2 hal, harus milih salah satu. Termasuk ini ya kan, mengambil keputusan terhadap pilihan. Kemudian menyelesaikan masalah pribadi. Melaksanakan tanggung jawab pribadi, mengelola keuangan. Saya sarankan sih kalau soal keuangan ini, kalau kelas 1, kelas 2 SD boleh harian, sampai kelas 3 boleh harian. Tapi kalau kelas 4 ke atas mulai mingguan, SMP itu harapnya sudah mengelola uang bulanan. Oke, kemudian ada namanya kemandirian sosial. Jadi ya, anak-anak punya kemandirian dalam
bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang di lingkungannya, bisa memilih, teman, milih aktivitas, milih klub begitu ya dalam aktivitas, menyelesaikan konflik ya, kalau gimana kalau bertengkar, gimana kalau minta maaf, gimana kalau merasa bersalah begitu ya. Anak-anak seusia 7 tahun ke atas ini tentunya memang jaringan pertemanannya akan lebih luas di luar rumah, sehingga kemudian peluang untuk bergesekan secara sosial itu sangat tinggi. Nah, disitulah anak-anak akan butuh kemandirian sosial. Apakah suara saya terputus-putus? Enggak, Bu. Lancar, Bu, di saya, Bu. Terima kasih. Yang merasa suara saya terputus-putus, dimatikan videonya, nanti sinyalnya mudah-mudahan lebih stabil. Kita lanjutkan. Manajemen barang sebagai sarana latihan kemandirian. Ya, ini adalah latihan untuk anak-anak usia 7 tahun ke atas ya. Jadi manajemen barang itu bisa dijadikan latihan mandiri. Misal mulai manajemen tas. Tas itu isinya apa, bersih atau tidak, rapi atau tidak, itu kita latihkan kepada anak-anak untuk dijadikan sarana kemandirian. Setelah latihan dengan tas atau barang bawaan, kemudian adalah manajemen barang-barang di kamar. Jadi barang apa letaknya di mana, dia rawat dengan sebaik-baiknya, ya kebersihan dan keoptimalan fungsinya. Kemudian kalau sudah tas, kemudian latihan manajemen kamar, boleh juga kita masukkan manajemen benda kesayangan. Ya, semua anak itu biasanya cinta sekali sama barang-barangnya. Ada yang cinta sama gitarnya, ada yang cinta bonekanya, ada yang cinta tasnya, ada yang cinta mainannya apa. Ini bagaimana mereka mengelola benda-benda yang disukai ini lah yang akan jadi latihan kemandirian. Ini ya, manajemen tas, manajemen kamar, manajemen benda kesayangan. Kalau mau urut sih ya, karena ini 7 tahun ke atas, manajemen tas itu harapannya selesai waktu kelas 1, kelas 2 maksimal. Manajemen kamar itu kalau harapannya selesai waktu dia kelas 3, maksimal kelas 4. Manajemen benda kesayangan boleh dimulai dari anak SD kelas 1, kelas 2 sudah bisa. Oke, saya lanjutkan dulu. Manajemen waktu. Wah, ini adalah latihan kemandirian yang paling berat ya, paling berat. Jadi kalau anak-anak kita bisa manage waktu, itu baru disebut pribadi mandiri. Kalau nggak bisa manage waktu, berarti dia bukan pribadi yang mandiri. Bagaimana sih cara memanajemen latihan kemandirian manajemen waktu buat anak 7 tahun ke atas? Saya kalau masih 7 tahun ke atas, jadwalnya itu dari kita. Ya, dari kita. Nanti boleh 2 tahun kemudian, umur 8 tahun, 9 tahun, atau maksimal 10 tahun, jadwal harian itu harus dibikin bersama. Ada deal-dealan, ada mengontrak, ada tawar-menawar antara orang tua dengan anak untuk jadwal harian. Semakin rutin istiqomah jadwal untuk anak 7 tahun ke atas, semakin kepribadian mandiri ini mudah dibentuk. Tapi kalau jadwalnya aja udah nggak teratur, ya, hari ini bangun jam 5, besok bangun setengah 6, besok bangun jam 6, besok lagi bangun siang jam 9. Ini akan sulit untuk membentuk pribadi yang mandiri, gitu ya. Maka kita harus bantu mereka punya jadwal yang rapi, terstruktur, dan dipenuhi tiap poin-poinnya, gitu ya. Kalau jadwal itu sudah direncanakan, jadwal harian, jadwal daily activity itu dipenuhi dari rencana-rencana yang dibuat, itu menata kepribadian lebih terstruktur mandiri juga akan lebih mudah. Tapi kalau manajemen waktunya sulit, gitu ya,
Aduh, anak saya itu sulit sekali bangun paginya, Bu Ani, bangun subuh itu mesti kayak perang dunia di rumah gitu. Nah, itu berarti kan harus diselesaikan ya. Bagaimana membuat anak bangun tidur tanpa marah-marah, tanpa apa. Ini kalau ngomong how bisa panjang ya. Oke, nanti boleh ditanyakan lah ya, bisa ditanya jawab. Selanjutnya adalah manajemen pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Berarti ya, 7 tahun ke atas ini anak-anak sudah boleh milih. Bahkan mau apa namanya, misalnya kita bisa gunakan momen-momen keseharian di rumah itu sebagai sarana untuk memilih supaya muncul kemandirian dia untuk mengambil keputusan. Misalnya begini, kakak hari ini mau sarapan apa? Bunda bikin telur ceplok, juga ada ayam goreng. Pilih salah satu. Nah, ini juga sudah ngajari anak untuk mengambil keputusan. Gitu. Kalau menyelesaikan masalah, intinya apapun yang sedang dihadapi anak, ayo kita motivasi untuk menyelesaikan sendiri dulu. Ma, pensilku patah. Kalau misalnya pensil patah, apa ya? Gitu ya. Ma, aku tadi diganggu teman. Oh ya, diganggu kayak apa? Sebaiknya besok kalau kamu diganggu lagi, kamu jawab apa? Nah, itu kita bisa mengajari anak-anak di level ini ketika sudah 7 tahun ke atas. Nah, jelas ini ya, buat yang muslim terutama, 7 tahun ke atas ini adalah masa untuk menegakkan sholat. Kalau kita bisa menegakkan sholatnya anak-anak kita, insya Allah nanti urusan-urusan yang lainnya bisa gampang gitu ya. Sebenarnya ini apa namanya, sholat 5 waktu itu patokan yang luar biasa ya untuk membangun manajemen waktu yang sehat, terstruktur, rapi, dan istiqomah gitu ya. Paling kalau bisa sholat di awal waktu. Makanya kalau sholat ini beres, dan kemandirian yang lain-lain biasanya ikut gampang untuk dibentuk. Ini saya bagi kalau mau per usia ya 7 sampai 8 sholatnya dulu, mengenalkan aturan boleh dan tidak boleh, belanja kebutuhan, menjaga barang milik. 8 9 sudah ada mulai tugas rutin, nyiram tanaman, ngasih makan hewan, ngunci pintu, ngisi air, melayani orang, memberikan uang saku dan minta berhemat. 9 sampai 10 tidur terpisah, membersihkan kamar sendiri dan area rumah, berbelanja kebutuhan, pergi sekolah tanpa diantar. 10 sampai 11 melakukan rencana di waktu luang, menjaga rumah saat orang tua pergi, mengajari anak untuk menyimpan rahasia, jual beli, ya. Tidak mengatakan ya pada semua keinginan anak. 11 sampai 12 menjaga perilaku ketika tidak ada orang tua, melayani tamu, membahas nilai-nilai filosofis agama, merawat diri sendiri ketika sakit. Jadi kalau kita punya anak umurnya 12 tahun, sakit, minum obat sehari 3 kali masih diingetin, itu berarti kurang mandiri. Harusnya dia bisa, kalau sakitnya tidak kompleks, bisa mengelola dirinya sendiri. 12-13, bawa anak untuk berinteraksi, keluar rumah, dialog tentang kesalahan anak, menerapkan tugas atau amanah kelelakian dan keperempuanan. Ini ada kemandirian sosial anak usia 7 sampai 10 tahun. Bermain dengan teman sebaya tanpa ditemani orang tua tuh baru ya di sini. Menceritakan keinginan, menceritakan pengalaman, pergi ke rumah tangga tanpa diantar, dapat ditinggal bersama saudara yang dikenal, memahami peraturan sekolah, pergi belanja di toko dekat. Selanjutnya, kemandirian sosial anak usia 10 tahun ke atas. Pergi sekolah tanpa diantar, SMP ini berarti ya, belanja di luar kompleks rumah, punya aturan dan etika di jalan raya, bisa menerima tamu, bisa menerima saudara yang nginap, bisa mengikuti klub. Klub ini sehat dan optimal untuk pembentukan kemandirian sosial. Selanjutnya, ini luar biasa apa ini? Kemandirian sosial anak umur 15 tahun ke atas bisa bepergian di kotanya sendiri.
Sebenarnya kalau mau luar kota juga boleh loh ya. Boleh boleh dikenalkan. Mampu bicara dengan orang yang tidak dikenal dengan sopan dan terbuka dan asertif ya, maksudnya nggak ikut-ikutan nanti, dapat bergabung dalam organisasi dan dapat mematuhi aturan masyarakat secara umum. Sopan santun, ada bicara, ada berdiri, ada duduk, gitu ya, ada bicara dengan orang tua, macam-macam. Selanjutnya, apa ini? Mandirian sosial anak umur 10 sampai 15 datang sudah ini tadi ya. Juga sudah ini kayaknya. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar lagi dikenalkan istilah belajar mandiri, self learning, self directed learning, self paced learning, macam-macam istilahnya. Intinya begini. Di masa depan belajar itu akan bertransformasi menjadi era digital yang luar biasa, dan kalau kita bisa belajar mandiri, kita bisa aku ini ibu rumah tangga yang menyambi jadi marketing buku, maka saya adalah pribadi yang butuh ini. Untuk menjadi pribadi yang ini dan ini saya harus belajar ilmu ini. Nah, ini maksudnya mengambil keputusan tentang mau belajar apa, di mana, dengan keinginan sendiri, itu adalah bentuk dari kemandirian belajar. Sayangnya, anak-anak kita di sekolah biasanya kemandirian belajarnya ini dipangkas luar biasa. Kenapa? Karena pelajarannya wajib itu, ya. Semua mapel-mapelnya pasti itu, ya. Semua pelajarannya sama. Gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak akhirnya tidak punya kemandirian, atau ketika nanti sudah keluar lulus kuliah gitu ditanyain, kamu tahu ini? Enggak, ya taunya dia textbook gitu. Makanya yuk kita garap sendiri. Yang berikutnya saya ingin sharingkan tentang pentingnya anak-anak terpisah dari orang tua. Idealnya umur 12 tahun. Ya. 12 tahun itu kalau anak sudah mulai berani merantau jauh, mondok, begitu mungkin, atau mungkin dititipkan saudara, itu dia akan belajar jauh lebih banyak keterampilan hidup gitu ya. Bahkan nanti dari jauhnya tinggalnya itu yang akan mempengaruhi saya. Apakah saya sudah mendidik anak dengan baik? Apakah kita perlu meningkatkan lagi latihan? Nah, saya temukan beberapa aspek tentang kesulitan melatih anak mandiri. Apa itu? Yang pertama, kasih sayang orang tua itu jadi perlindungan gitu ya. Jadi itu saya pernah punya klien penderita sebuah penyakit namanya hipokalemia. Nah, ini penyakit kekurangan kalium. Kalau kaliumnya ngedrop jatuh, maka jantung dia akan berhenti. Akhirnya jantung dia akan bermasalah begitu ya, dan kalau nggak ditangani dengan benar akan meninggal. Jadi memang ini penyakit hipokalium ini mengancam nyawa banget ya. Waktu saya tangani anak ini umur 5 tahunan itu dia bisa ke UGD karena kaliumnya ngedrop bisa 2-3 kali. Sebulan bisa beberapa kali. Nah, ini orang tuanya gara-gara penyakit itu akhirnya protektif kan, kemana-mana nggak boleh capek, nggak boleh ini, nggak boleh itu, makannya diatur segala macam. Nah, ini akhirnya anaknya jadi nggak mandiri gitu ya, insya Allah gitu ya, sayang banget. Ada juga orang tua yang sayang banget sama anaknya, itu akhirnya semua dikasih. Saya tuh pernah home visit ke sebuah rumah, dan akhirnya minta izin masuk kamar anaknya. Itu bayangkan ya, televisi ada, PS ada, dispenser ada, air minum ada di sebelahnya, laptop, HP, dan semuanya ada gitu ya. Nah, bergelimang fasilitas itu ternyata membuat anak tidak mandiri. Nggak karena kita mampu belikan terus anak-anak itu harus menikmati banyak barang ya. Jadi tolong dengan sangat, kalau kita mau anak kita mandiri, jangan turuti semua keinginannya. Apalagi kalau dia sudah umur 10 tahun ke atas. Wajib sekali anak ini untuk
tidak diiyakan semua permintaannya. Karena dengan dia belajar iya tidak, boleh nggak boleh, nggak sekarang minta sesuatu, dia sedang mengatasi emosi, dia sedang mengatasi kekacauan dirinya dan akhirnya nanti dia beradaptasi dan akhirnya jadi pribadi yang tangguh. Ada orang tua yang sulit melatih kemandirian karena tidak tegaan. Aduh, kesian, sekolahnya full day. Ntar aja deh subuhnya biar dibangunin pas 5:30. Nggak tega. Oh, ada lagi. Pernah lagi ada orang tua, yuk kesian, baru masuk rumah gitu ya. Nggak usah dibangunin maghrib dulu, sebangun-bangunnya aja. Gitu. Lewatlah sampai Isya gitu ya. Ada juga orang tua yang nggak tega itu, aduh kesian nih tugas sekolahnya banyak dibantuin. Atau kadang, aduh kasihan daripada nanti di kelas dihukum. Ini kan ada barangnya ketinggalan, kita anterin dong ke sekolah. Berapa banyak orang tua itu ya, nganter barang-barang anaknya ke sekolah. Inilah ketinggalan, itulah ketinggalan. Karena nggak tega anaknya bakal kena hukum atau dimarahi. Padahal dengan kita terlalu nggak tega, ini akhirnya anak-anak nggak belajar tentang konsekuensi hidup begitu ya. Kan jadi anak nggak mandiri. Aduh kesian pakai kaos kaki susah, mama pakein lah sampai SD dipakein kaos kaki gitu. Aduh kesian kalau mandi nggak bersih, tak mandiin ya. Aduh kesian boboknya nggak nyenyak, nggak usah toilet dulu deh, dipopoin dulu. Iya, sampai umur 5 tahun masih pakai pampers. Tidak tega. Inilah hal-hal semacam ini yang akhirnya menghambat anak-anak kita jadi sulit mandiri. Akhirnya kalau sudah sulit mandiri, ya nanti akan sulit ya karakternya itu dibentuk lagi. Mungkin sulit. Oke, saya lanjutkan kurang sedikit lagi. Habis. Oke, ini adalah karya-karya saya yang saya ceritakan hari ini banyak di buku yang ketiga dari samping kiri, Tuntas Kemandirian. Ya. Kontak saya ada Instagram, email, WA. Nanti modul ini panitia tolong diingatkan, saya akan bagikan PDF-nya, boleh dibagi di grup yang mengampu komunikasi para peserta ini. Terima kasih, ini adalah pengantarnya. Kita bisa sambung ke sesi diskusi atau dialognya. Oke, terima kasih banyak Ibu materinya. Wah, mencerahkan banget ya tadi. Walaupun cuma poin-poin, gitu mungkin kalau mau detail nih, mau nanya khusus nih, mumpung ada Bu Ani bisa gitu ya. Tadi tuh mulai dari 0 tahun ya Bu ya, tadi mulai 0 tahun, ada kemandirian fisik, ada emosional, sampai tadi di umur menuju balik ya Bu ya, 10 tahunan ke atas itu ada komplit. Nah untuk teman-teman mungkin di sini ada yang mau mengajukan pertanyaan, mau raise hand atau di kolom chat boleh, tapi yang raise hand dulu kali ya, biar bisa langsung nih, mumpung ada Bu Ani-nya. Nah ini ada Bu, sebentar, ada. Siapa ini dia, aku nggak kelihatan yang raise hand, ada 1 orang. Siapa ya? Ada yang ngeliat nggak? 2 nih, ada 2 bentar. Siti Rahmah, Mbak. Oh iya, boleh. Mbak Siti Rahmah sama Mbak Widai ya. Boleh Mbak Siti Rahmah dulu, boleh open mic. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu Ani. Masya Allah materinya sangat mencerahkan dan yang mau saya tanyakan, saya punya bayi umur 20 bulan. Itu dia Masya Allah setiap saya mau masak, dia minta gendong kayak gitu. Terus saya mau nyuci piring, dia minta gendong. Jadi saya sholat gitu juga. Jadi di setiap kegiatan itu hampir maunya minta gendong terus. Nah yang seperti ini nih, apakah ada kesalahan saya dalam pengasuhan? Dan bagaimana ya Bu untuk mengatasinya? Dan ada satu lagi Bu yang mau saya tanyakan, ada anak saya juga yang umur 3 tahun 11 bulan. Dia udah selesai toilet training itu udah lama Bu, dari umur 3 tahun pas.
Tapi belakangan ini itu kadang terkadang dia suka tiba-tiba pipis di celana gitu. Itu saya lagi sholat, dia bolak-balik itu saya udah merasa itu dia udah mau pipis tuh, tapi saya kan posisinya lagi sholat, dan akhirnya tiba-tiba dia karena dia pipis di sana gitu, pipis di tempat kayak gitu. Padahal dia udah tahu kalau misalnya udah sering saya bilang juga, dan sudah saya tanyakan, kadang dia itu jawabannya karena dia takut kayak gitu. Karena takut apa, Nak? Karena takut tikus, Umi. Padahal nggak pernah ada tikus di rumah ini, pernah ada 1 kali, dan itu pun dia nggak pernah lihat kayak gitu. Cuman dia takut, dia bilangnya takutnya karena tikus itu. Jadi bagaimana ya Bu untuk mengatasinya? Karena itu terjadi beberapa kali kayak gitu, bukan cuma 1 kali kayak gitu Bu. Terima kasih banyak ya Bu, dan saya juga termasuk salah satu yang suka dengan tulisan-tulisan Ibu. Masya Allah, barakallahu fiik Ibu. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Rahma atas pertanyaannya. Tadi langsung 2 pertanyaan ya Bu. Mau diulangnya atau bisa Bu Ani langsung bisa jawab Bu? Mau Ya, dilagi saya dulu? Langsung ya Bu. Ya, langsung dulu ya daripada lupa nanti. Oke, begini, Bunda Siti Rahma, untuk yang 20 bulan harusnya kan emang emang udah waktunya nggak sering digendong ya, semakin berat udah 1 tahun ke atas. Yang pertama coba dilihat anak ini waktu jalan itu keseimbangannya udah bagus belum. Jadi kalau kelihatan anak itu keseimbangannya belum bagus, misalnya jalannya masih gloyor-gloyor gitu ya, belum menapak dengan baik, kan sebenarnya pengamatan kita pribadi kayaknya bisa lah ya gitu ya. Itu saya feeling dia males jalan, lebih suka digendong karena keseimbangan motoriknya belum mendukung gitu. Itu asumsi pertama. Maka supaya anak ini enggak terlalu sering digendong, maka ayo kita latih keseimbangan motoriknya. Karena caranya search aja deh ya, cara melatih search aja cara melatih keseimbangan motorik anak. Bisa dengan anak diajak main ayunan, bisa diajak main bola yang gede itu ya, digulung-gulung di situ gitu ya. Boleh diajak anak itu lompat-lompat di tempat gitu ya. Atau mungkin kalau ada indikasi jalannya agak jinjit-jinjit sedikit, boleh dipakein sepatu dengan insole. Insole itu kayak tambahan selipan sol itu. Cari aja di Shopee banyak ya. Insole untuk anak jinjit kalau memang jinjit. Ya, jadi asumsinya saya berasumsi bahwa mungkin dia males jalan sendiri, lebih suka digendong karena motorik keseimbangannya belum. Kalau ternyata motorik keseimbangannya baik-baik saja, jalannya juga cukup terorganisasi, tapi dia masih minta digendong, terus yaitu murni mencari perhatian. Maka gantikan perhatian menggendongnya dengan cara yang lain. Misalnya juga, mama, gitu minta gendong ya. Oke, dipegang bahunya, didudukkan di sebelah kita atau dudukkan di depan kita, terus kita ngomong dari mata ke mata. Mau apa? Mau ke sana. Misalnya minta main ke depan atau minta apa? Gendong. Anak besar jalan sendiri, tidak digendong lagi. Yuk mama temenin, tetap ditemenin gitu ya. Jangan berharap kita jalan sendiri aja ke sana kan bisa. Nah, itu kan salah kita di situ gitu ya. Salah kita itu kadang-kadang kita maunya anak mandiri benar-benar nggak sama kita ya, padahal memang belum waktunya. Tapi sama kita, tapi dia jalan gitu ya. Dikasih pengertian. Yang kedua, untuk anak yang takut-takut tadi, ini sounding yang perlu banyak ya, soundingnya perlu banyak banget. Jadi jangan takut ini, jangan ini supaya mau. Atau yang kedua, untuk mencegah anak-anak tiba-tiba pipis sendiri itu, saya itu lebih percaya begini, anak itu dijadwal ke kamar mandinya. Kebelet, tidak kebelet,
menunjukkan tanda-tanda ingin pipis atau tidak menunjukkan, kalau jamnya DAK ya dibawa ke toilet. Itu waktunya pipis, misalnya tiap 2 jam sekali atau tiap 3 jam sekali. Jadi kita bisa ngontrol. Itu akan sangat membantu dia. Saya pikir itu dulu ya, mudah-mudahan sesuai harapan. Baik, terima kasih Ibu sudah terjawab ya tadi dari pertanyaannya Mbak Siti Rahma. Pertanyaan kedua Bu, ada yang udah raise hand juga. Ya. Tadi ada Mbak Widai ya. Mbak Widai, boleh Mbak di unmute? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, dan terima kasih Bu Ani. Saya mau bertanya, saya salah satu guru TK swasta di Kota Medan. Ya. Jadi kalau di sekolah di TK gitu kan sudah ditentukan jam belajar, jam bermain, dan jam makan gitu. Nah, tadi yang dari materi Ibu Ani untuk usia 3-4 tahun sudah mandiri makan dan minum. Benar kan, Bu? Nah, jadi jikalah misalnya murid kami itu ada yang makannya itu masih lama menyelesaikan, bukan dia tidak bisa makan sendiri, bisa, tapi dia lama membutuhkan waktu yang lama. Nah, sedangkan kami juga memiliki jam makan itu kurang lebih setengah jam begitu. Jadi bagaimana kami mengatasi anak yang lama itu, yang agak lama itu makannya, Bu? Karena ada kegiatan yang harus kami laksanakan lagi, yang dibilang kegiatan inti gitu. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin ada 3 pertanyaan ya, Bu. Saya punya anak, untuk sekarang ini alhamdulillah dia udah bisa, dari sebelumnya anak saya ini pakai Pampers. Nah, untuk sekarang usianya 3 tahun, dan dia sekarang ini udah bisa untuk pipis ke kamar mandi, udah bisa bilang, udah mau ngomong. Namun untuk pup, dia masih yang belum berani untuk ke WC-nya. Nah, jadi setiap dia mau pup itu dia diam-diam ambil Pampers dan pup di Pampers gitu. Pernah sekali alhamdulillah dia bisa pup di WC, namun esoknya lagi dia tidak mau gitu. Itu bagaimana saya mengatasinya. Dan pertanyaan yang ketiga, Bu, saya juga punya anak usia alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah masuk usia 2 tahun. Jadi sekarang ini saya sedang berusaha untuk menyapihnya. Dari kurang lebih 1 bulan yang lalu, 1 bulan sebelum anak saya 2 tahun itu, saya sudah sounding bahwasanya di tanggal 9 Januari, adik nggak boleh nyusu lagi ya, minum susu ya, pakai cangkir atau pakai gitu kan. Minum susu aja, saya bilang gitu. Hari ini masih boleh, tapi ingat ya Dek, di tanggal 9 kita udah tidak Bunda sudah tidak menyusui lagi, tidak menyusui adik lagi ya. Kemudian adiknya, anak saya itu merespon iya katanya. Sebenarnya kalau dibilang anak seusia segitu, saya tidak tahu dia paham apa enggak, tapi alhamdulillah dia merespon iya gitu kan. Saya mencoba untuk membuat dia sedikit mengerti, semoga dia mengerti gitu. Dan alhamdulillah di tanggal 9 kemarin, dia ngerti ternyata kalau di tanggal 9 itu udah tidak boleh menyusui lagi. Namun dia ya masih mau dan dia harus menyusui gitu, harus minum ASI gitu. Nah, dan jadi saya kemarin pernah
sempat buat cara memberi pakai belacan, tapi tetap tetap dia masih mau gitu. Kalau dulu kakaknya yang usia 3 tahun sekarang, saya kasih belacan atau terasi ya Bu, kakaknya udah tidak mau lagi gitu. Nah kalau yang sekarang adiknya masih tetap mau. Nah jadi yang untuk menyapinya ini bagaimana saya mengatasinya ya Bu ya. Terima kasih Bu atas waktu untuk pertanyaan saya. Ya, terima kasih Mbak Widai. Wah, pertanyaannya sampai ada 3 ya. Bentar, ini Bu Aniknya apa masih? Masih? Oh, ada Bu. Oke. Ada 3 pertanyaan, Bu. Ya, Boleh Bu dijawab satu-satu. Ini pertama yang guru ya. ya. Waktu makan, toilet training, dan terakhir menyapih ya. Baik. Terima kasih. Yang pertama tentang makan tapi lama. Sebelum saya bicara ke semuanya ya, latihan kemandirian ini untuk beberapa anak itu nggak bisa langsung, ya, walaupun sudah dengan sounding. Jadi walaupun sudah dikasih pengertian, kita nggak bisa terlalu kaku dalam menerapkan latihannya. Sangat butuh pemahaman, pengertian, empati yang membuat kita melakukannya secara bertahap. Misal untuk makan. Anak ini mungkin makan bisa sendiri tapi lama. Kenapa kok makannya lama? Karena kemampuan motoriknya mungkin belum mendukung. Pegang sendok aja masih belum sempurna misalnya cara megang sendoknya. Kalau cara megang sendoknya aja udah salah, itu bisa dipastikan ketika seorang anak menyuapkan makan ke mulutnya sendiri, itu di sini tuh sakit sekali. Sakit banget ya. Kayak kita setrika banyak itu ya. Kalau kita lagi setrika banyak banget itu kan di punggung sini sakit ya, nyeri gitu. Begitu pula anak-anak ini kalau kemampuan motorik halusnya belum terbentuk gitu ya, terus dia cara pegang sendoknya juga salah, itu biasanya nanti dia akan kesakitan di sini. Makanya dia mesti pelan-pelan gitu kan. Supaya apa? Supaya tangannya nggak sakit. Maka yang perlu kita bantu, satu, banyak melatih bahu dan sikunya supaya dia makannya otot-otot untuk makan ini, untuk begini ini bisa lebih kokoh gitu ya. Gimana caranya? Latihan bola mungkin, gitu ya. Latihan panjat-panjat, brachiasi, gitu. Pokoknya yang pakai pakai tangan. Pertama. Yang kedua, kalau ataupun anak ini makannya lama dan guru terikat jadwal yang luar biasa, maka minimal dia makan separuh porsi sendiri. Yang separuhnya dibantu untuk disuapin masih nggak apa-apa. Dalam rangka dia belajar. Lama-lama dia akan malu kan kalau dia disuapin yang lainnya enggak. Nah itu nanti lama-lama dia bisa full makan sendiri. Nah, jadi benar-benar bertahap ya. Ini berlaku untuk di sekolah maupun di rumah. Jadi untuk anak-anak ya belajar ya udah besar makan sendiri ya. Oke lah 7 suap gitu ya, 7 sendok. Sisanya kita yang bantu nyuapin masih nggak apa-apa untuk proses transisi dia benar-benar nanti bisa makan sendiri. Yang kedua, ada anak umur 3 tahun bisa BAK di kamar mandi, tapi BAB-nya susah, BAB-nya masih minta di pempers. Ini harus dieksplor banget, ya. Biasanya nggak bisa di sekolah, titipkan ke orang tua, suruh ngamati benar-benar kenapa kok nggak mau BAB-nya di kamar mandi. Biasanya satu, belum bisa jongkok. Jadi kalau dia jongkok itu takut jatuh, takut kepleset gitu lah, dan macam-macam ya, takut licin, basah dan segala macam. Yang kedua, dia terlalu sensitif dengan bau BAB. Jadi dia nggak mau bauin BAB-nya sendiri, nggak mau. Yang ketiga dan seterusnya mungkin banyak sekali sebab dia takut hantu di kamar mandi mungkin juga bisa. Maka kalau kita sudah ketemu sebabnya, kita treatment dari situ. Memang secara umum BAB itu tuntasnya di usia 4 tahunan, baru bisa mandiri. Jadi yang duluan BAK daripada BAB. Bentar ya, saya saya carikan linknya. Itu untuk BAK dan BAB ya. Jadi emang emang rumit gitu ya BAB ini. Bentar, saya share kalau teman-teman mau lihat di sini.
gitu ya. Ini tujuan toilet training. Ada toilet training readiness ya, macam-macam. Sebelum anak-anak itu pas toilet training itu harus ngomong masalah disiplin, perkembangan psikologis ya, makan minumnya sudah tuntas gitu ya. Nah, ini 1-2 tahun itu mengamati pola BAK dan BAB gini ya. 2-3 tahun mulai pembiasaan BAK BAB gitu ya. Terus 3-4 tahun masih lanjut ya sampai 5 tahun. Jadi kalau yang apa namanya bagian toharoh, istinja, membersihkan cawik sendiri kalau pakai bahasa Jawa atau kalau di Medan bahasanya apa itu baru di 3 tahun. Terus ya saya klikkan di sini. Di link chat ya ada ini khusus toilet training. Kemudian tadi pertanyaan ketiga tentang disape. Begini ya, anak saya dulu disape pakai merah-merah selesai 3 hari nggak mau. Ini yang kedua kok nggak bisa, yang nggak bisa sama gitu ya. Nggak bisa kita punya anak 3, anak punya anak 5, mungkin cara nyapinnya juga beda-beda. Diterima dengan ikhlas bahwa anak-anak itu berbeda. Kedua, kalau tidak berhasil dengan itu, ya kita harus pertimbangkan dengan cara-cara yang lain. Sebetulnya sama seperti latihan kemandirian yang lain, disape pun nggak kamu persis ulang tahun yang kedua berhenti ya. Kalau emang pas pengen benar-benar berhenti pas 2 tahun, ya kita harus startnya pas umurnya 1,5 tahun gitu ya. Mungkin kita ngurangi. Tapi kalau startnya baru 2 tahun ya jangan ujuk-ujuk semuanya berhenti di 2 tahun. Misal, boleh nenen, tapi cuman sebelum tidur 5 menit. Boleh nenen, tapi nggak setiap hari. Boleh nenen, tapi ada tapi-tapinya. Jadi nggak langsung diputus full gitu ya. Tapi ada tapi-tapinya. Saya sangat tidak recommended melakukan kejahatan-kejahatan dalam tanda petik dan kebohongan-kebohongan dalam proses penyapihan. Misalnya bilang bunda payudaranya sakit, anak dibohongi dengan pakai apa tadi luka obat merah atau apa gitu ya. Ya kita harus membangun pengertian kepada anak gitu ya. Sudah besar minumnya pakai ini. Nah itu yang disondingkan banyak dan dibikin bertahap. Masih boleh nenen tapi nah itu ya, tapi secara bertahap dikurangi gitu ya. Kalau emang anak nggak bisa stop sama sekali, kalau bisa dikurangi secara bertahap. Demikian. Baik Ibu, terima kasih. Ada 1 orang lagi Bu yang raise hand, baru itu habis itu kita ke chat ya Bu ya. Ya. Ada Mbak Tiara Martia, boleh Mbak di unmute, terima kasih. Ya, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya kalau apabila anak-anak menurut usianya ini misalkan 7-12 tahun ada yang sebentar. Ya. Ya, ada yang belum tercapai gitu, Bu. Itu boleh sampai usia berapa ya? Misalkan dari kedisiplinannya belum bisa menyiapkan diri sendiri, misalkan untuk persiapan sekolah. Nah, itu ada batas waktunya nggak? Oh, boleh nih misalkan sampai usia 8 tahun masih oke gitu. Atau sudah mulai red flag nih, di 9 tahun belum bisa nih, kok harus semuanya ibunya yang nyiapin, seperti itu. Nah, kemudian untuk izin pertanyaan kedua ya, Bu. Tadi dijelaskan mengenai kemandirian jauh dari orang tua ya, pisah dari orang tua. Apa itu bisa dilatih dengan cara semalam saja menginap di rumah kakek neneknya begitu? Karena anak saya yang nomor 2 ini usia mau masuk 8, dulu berani nginep sama nenek kakeknya nih, kalau sekarang harus sama ayah ibunya, sedangkan nanti dia di kelas 3 itu ada kegiatan dari sekolahnya outing jarak jauh tanpa orang tua dan tidak boleh menghubungi orang tua. Jadi saya sama ayahnya juga deg-degan, ini berani nggak ya? Biasanya kan anak cowok lebih berani ya Bu untuk nginep atau jalan, justru si kakak ini lebih berani yang perempuan begitu.
Kemudian untuk izin lagi Bu, pertanyaan ketiga. Anak saya yang nomor 1 ini termasuk kategori anak spesial. Apakah untuk checklist kemandiriannya itu disesuaikan dengan yang tadi Ibu berikan atau ada dimundurkan 1 tahun atau 2 tahun gitu Bu? Ya spesialnya apa dulu sayang? Sensory processing disorder. Oke. Iya itu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ibu langsung dijawab aja. Baik, terima kasih. Yang pertama, red flag ya. Saya ini susah untuk kalau dibilang kayak gitu. Maksudnya kayak tawar-menawar gitu kan jadinya ya. Gitu ya. Misalnya latihan kemandirian terpisah dari latihan manajemen waktu, sholat, itu kan umurnya 7 tahun, waktunya sholat. Red flag-nya sholat terus umur berapa ya? Bisa nggak kita toleransi sampai 8, 9 gitu. Buat saya, semua latihan kemandirian yang non-fisik, kalau yang fisik harapannya selesai sebelum 7 tahun. Kalau mau minta toleransi boleh sampai 1-2 tahun. Artinya beberapa kemandirian fisik itu ternyata baru selesai waktu anak kita umur 8 tahun. Ya nggak apa-apa, bismillah ya. Masih cukup waktu buat kita ngelatih anak-anak. Tapi kalau yang kemandirian psikis, mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, manajemen waktu dan macam-macam tadi ya, manajemen barang, manajemen kamar dan seterusnya itu kan kayaknya banyak banget ya Bu Ani, itu ada red flag-nya nggak? Red flag-nya sebelum dia balik. Itu paling gampang ya. Soalnya kalau anak sudah balik dan kita nggak sempat ngelatih semua jenis kemandirian itu yang nanti bakal susah karena ketika sudah datang balik akan banyak sekali persoalan-persoalan baru dalam hidup anak itu ya. Persoalan seksualitas, pertemanan sebaya, pergaulan dan macam-macam. Kita ibarat stres gitu, stresnya dia makin nambah banyak. Nah, ketika datang stres-stres di usia balik itu dia nggak punya modal sikap mandiri, makinlah dia kesulitan dalam hidup, lifestyle-nya makin kacau, makin berantakan gitu. Maka kalau mau tanya red flag, semua latihan kemandirian ini mohon diusahakan diselesaikan sebelum anak datang balik. Itu yang yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya tadi tentang hidup terpisah dari orang tua itu apa bisa dilatih dengan sesekali dikirim ke rumah neneknya atau apa itu boleh gitu ya, boleh, asalkan kita titipkan ke rumah neneknya, di rumah neneknya nggak dimanjain, tahu-tahu terpisah sama orang tua tapi di rumah neneknya everything is ready gitu ya. Di sana malah manja, di sana malah semuanya sedia, ngapa-ngapain itu malah nggak bagus gitu ya. Jadi kalau memang mau ya model camp itu boleh dilatihkan ke anak ya, coba 2 hari, coba 3 hari gitu. Yang paling bagus sih ya model mondok-mondok itu. Saya sarankan 12 tahun. Kalau nggak kuat berpisah sama anak 12 tahun, ya bisa ditunda sampai umur 15 tahun. Tapi paling tidak ada masa anak-anak itu pernah jauh dari orang tua sehingga kemandiriannya benar-benar teruji. Yang ketiga untuk anak spesial, disebutkan tadi SPD ya. Saya feeling kalau anaknya SPD itu pasti motoriknya nggak optimal. Ya, motoriknya delay. Anggap aja misalnya kalau misalnya di sana ada terapis atau ada orang yang biasa asesmen, misalnya gini, anak ini umurnya 5 tahun, tapi karena dia punya SPD, kemampuan motoriknya jadi standar anak umur 3 tahun. Jadi makanya nanti standar kemandiriannya juga turun ke 3 tahun. Gitu. Ya, jadi umur motorik atau umur perkembangan itu jadi patokan buat semua anak spesial. Mungkin bukan SPD, saya contohkan gangguan yang lain ya. Anak saya punya gangguan autisme, gitu ya. Anak saya umurnya 5 tahun, tapi secara development itu seperti setara anak umur 3 tahun. Maka yang saya terapkan adalah latihan kemandirian anak umur 3 tahun. Jadi ikut mundur. Khusus untuk anak-anak spesial. Gitu ya, kira-kira. Mudah-mudahan membantu. Terima kasih, Bu. Sama. Terima kasih, Bu. Yang untuk yang pertanyaan raise hand udah semua Bu ada 3 orang, tapi ini yang chat ada Brudo ya Bu. Izin boleh sampai jam 3 kali ya Bu atau sampai sebelum
asar kan 3:30 ya. Izin Nah, saya bacakan ya Bu, satu-satu ya Bu. oke. Yang pertama ada dari Mbak Niwayan Rahayu. Assalamualaikum, saya mau tanya, saya punya anak perempuan usia 6,5 tahun. Ada 2 hal yang jadi PR saya. Satu, saat BAB masih belum mau membersihkan sendiri. Dan ini saya bingung karena pernah saya paksa sendiri, dia stres. Dan malah tahan BAB atau toilet training lancar. Gimana sih? Saya bingung karena pernah saya paksa sendiri, dia stres dan milih tahan BAB dalam kurung toilet training lancar usia 1,5 tahun tanpa paksaan mulus. Oh, mungkin ini historinya sebelumnya toilet training udah lancar di usia 1,5 tahun. Urusan makan alhamdulillah makan sendiri, cuma kalau menu sayur makan sendiri dipilih-pilih, buat saya pusing gimana solusinya. Jadi 2 ya Bu, tadi 6,5 tahun tapi pada saat membersihkan BAB tuh mau sendiri gitu. Yang kedua tadi urusan makan menu sayur. Pusing gimana solusinya. Terima kasih Bu, boleh dijawab dulu Bu. Oke, jadi apa namanya? Untuk BAB ini seninya luar biasa ya. Tapi saya sudah termasuk terlambat 6,5 tahun tapi belum mau membersihkan BAB-nya. Dicari tahu ya, kenapanya dulu. Apakah baunya ataukah tekstur lengket-lengket jijik ke BAB-nya ataukah apa? Cari alat bantu yang membuat dia nggak berkutik menolak pembersihan. Mau pakai sarung tangan, pakai model flash itu ya, gitu ya. Apa namanya? Mungkin pakai tisu, pakai apa? Yang dia mau dulu gitu ya. Kita mau dulu. Jadi apa namanya itu? Jadi apa namanya? Dicari tahu sebabnya. Seandainya, saya ngomong seandainya nih, seandainya sebabnya adalah masalah perfeksionisme dalam kebersihan. Misalnya dia sebetulnya jijian itu nggak sama BAB doang, sama lem juga jijik, sama kotoran juga jijik, sama ingusnya sendiri jijik, sama apa jijian gitu. Coba dievaluasi, jangan-jangan kita yang menanamkan kejijian itu. Jangan-jangan anak-anak itu juga apa namanya sulit membersihkan BAB itu juga. Soalnya kita sendiri waktu membersihkan BAB, anak-anak juga nggak rileks. Kan ada tuh mama-mama kalau membersihkan BAB gini. Nah, gitu ya. Itu malah sebenarnya kita nyontohin ke anak-anak bahwa BAB itu sangat menjijikan gitu loh ya. Padahal prinsip daripada hadas dan najis itu dalam agama kita ya, kalau saya pakai itu ya, semua yang kotor itu insya Allah bisa dibersihkan. Hikmahnya kan begitu. Mau hadas senajis apa? Najis mughaladah lah. Ya, taruhlah najis yang paling besar itu mughaladah. Itu pun Islam memberikan cara untuk membersihkannya. Artinya kita semua nggak perlu takut sama kotor gitu loh ya. Kotor itu baik. Nah, itu kalau niru iklan nggak, maksudnya semua yang kotor itu ada cara untuk membersihkannya. Itu yang harus kita soundingkan ke anak-anak kita gitu ya. Nah, yang ketiga, apalagi kalau sudah umur 6,5 tahun, kita bisa sounding lebih banyak lagi tentang Allah cinta kebersihan gitu ya. Allah suka orang-orang yang membersihkan apa namanya kotorannya, istinja. Kita menjelaskan konsep istinja, mudah-mudahan dia bisa. Saya pernah dapat kasus kayak begini, bundanya udah give up itu pakai cara ngomong macam, kebiasaan segala macam. Saya akhirnya treatment, Bunda wabil khusus BAB coba yang nasihatin ayahnya. Alhamdulillah waktu itu berhasil karena ternyata gaya komunikasi ayah yang berbeda lebih bisa diterima anak daripada gaya bunda. Itu juga bisa dicoba, gitu ya. Jadi mau dicoba. Kalau untuk urusan menu sayur ini juga sebenarnya sudah tanda yang lain gitu ya. Ini anak picky eater, ada unsur sedikit perfeksionisnya di anak ini. Makanya makan pun dia pilih-pilih gitu. Kalau sayur sih ini standar ya, kalau anak nggak mau makan sayur itu mungkin kita nyajikannya kurang menarik, kurang enak, kurang briefing atau apa gitu ya. Atau ini kemungkinan yang lain lagi, beberapa anak itu punya hipersensitivitas sensori
baik di bau atau rasa, sehingga mereka menolak beberapa tekstur. Kalau yang memang ada indikasi hipersensitivitas sensori, mungkin perlu terapi sensorik sebentar sama terapi. Ini kasus ringan kok. Terapi aja. Makasih. Baik, terima kasih Bu. Aduh, jawabannya tuh sangat amat ini ya, aplikatif gitu. Maksudnya tadi ya kotor bisa, kadang memang benar ya, malah jadi respon orang tuanya. Jadi saya kadang juga jadi mikir, maksudnya kadang anak itu kayak gitu berkaca dari orang tuanya gitu. Jadi saya juga jadi ingat anak saya gitu, waktu pas toilet training. Oke Bu, lanjut lagi ya Bu. Yap. Sebentar. Dari Mbak Destia. Ya. Assalamualaikum Bu Ani, mau bertanya, anak saya umur 23 bulan, bagaimana cara mengatasi anak yang suka mukul dan cara yang ngasih taunya? Ya kalau ngomong ngasih tahu ini susah ya. Bunda-bunda jadi gini. 2 tahun. Everything about anak-anak di bawah 3 tahun, ya, beberapa juga mungkin 3 tahun juga belum paham. Semua anak di bawah umur 3 tahun itu jangan berharap kita ngasih tahu anak paham. Karena mereka juga nggak punya memori kosakata. Gimana sih cara ngasih tahu anak itu supaya pipisnya di toilet? Anaknya umur berapa? 2,5 tahun. Ya masih 2,5 tahun. Kita mau pakai lisan, pakai kalimat apapun itu nggak paham gitu ya. Jangan mengandalkan penjelasan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun dalam rangka kita mau membetulkan perilaku-perilaku yang membuat kita nggak berkenan. Ya, jangan mengandalkan penjelasan. Bukannya nggak boleh, boleh banget. Beberapa anak yang sangat cerdas, yang kecerdasannya di atas rata-rata 2 tahun ke atas itu sudah paham apa yang kita omongin. Tapi nggak semua anak, gitu ya. Ya, nggak semua anak. Maka jangan mengandalkan ini. Makanya jangan tanya cara ngasih taunya. Nggak ada cara ngasih tahu anak umur 23 bulan, gitu loh ya. Nggak ada. Yang ada adalah bagaimana cara kita merespon ketika anak memukul. Nah, gitu ya. Ketika anak kita memukul, anak-anak itu pembaca ekspresi yang pertama ya. Tampakkan ekspresi ketidaksetujuan. Misalkan dia mukul, oh gitu. Kita bisa bilang gitu. Gitu ya. Boleh kita tambahkan, Bunda nggak suka kakak mukul, tapi harus disertai ekspresi. Kalau misalnya, Bunda nggak suka kamu mukul. Nah, terus yang bergerak cuma bibir kita nggak ada ekspresinya. Itu anak nggak bisa paham kita. Tapi kalau Bunda nggak suka kamu pukul, harus sangat ekspresif supaya anak menangkap maksud kita gitu ya. Oke, itu ya cara kita ngerespon. Kemudian, wajarkah anak 23 tahun memukul? Wajar banget gitu ya. Memang perkembangan fungsi tangannya lagi pengen kemana-mana. Mungkin salah satunya jadi mukul. Supaya anak-anak nggak mukul gimana? Sering pegangin dia benda. Sering dia ajak meremas-remas. Gitu ya. Sering pegangin dia benda, sering meremas-remas. Ada namanya terapi, ada satu gerakan terapi fisik motorik, jadi ngomong motorik di sini ya, ngomongnya kemandirian. Itu namanya joint compression ya. Itu kalau tangan diginikan, kelihatan nggak sih? Terus saya beginikan, gini ya, kelihatan ya. Terus diginikan, tangan anak diginikan, terus diginikan. Nah, gitu ya. Itu ditekan-tekan begini. Ini biasanya sangat mengurangi intensitas anak memukul. Kalau mau tahu nanti cari browsing lah ya. Supaya anak nggak mukul selain latihan motorik ini gimana. Jadi intinya anak-anak memukul itu karena dia sedang ingin menggerakkan tangannya. Nah, supaya nggak mukul, kita harus pegangin tuh tangan sama benda-benda yang lain. Jadi kita alihkan, gitu ya. Karena memang tangannya memang lagi ingin gerak. Itu alamiah refleks motoriknya. Oke, mudah-mudahan semangat mencoba ya. Jangan marah yang jelas ya. Maksudnya kalau kita sudah marah-marah terus dia marah balik, nangis tantrum malah nggak selesai gitu. Oke. Tapi boleh kita nggak setuju. Ya. Oke, jadi jangan berharap lebih ya, Bu. Ya, maksudnya jangan berharap kalau kita ngomong panjang lebar langsung tahu dia paham. Nah, emang dia belum pada fase bisa paham bahasa lisan kita, apalagi kalau bahasanya panjang ya. Kalau kita ngomong tidak, no, jangan, itu mungkin masih bisa dia pahami. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ya Bu, ada lagi pertanyaan dari
Mbak Novita, bagaimana caranya melatih kemandirian anak yang dititip kepada orang tua atau nenek kakeknya? Dikarenakan orang tuanya bekerja, stigmanya pikiran Allah. orang tuh namanya cucu pasti selalu dibilang sayang cucu daripada anak, jadi selalu dimanja. Kita sebagai anak kalah sama orang tua kita. Nah, gimana nih Bu? Mungkin banyak nih Bu yang kayak gini kan. Maksudnya pengasuh utamanya bukan orang tuanya karena bapak ibunya bekerja. Mungkin bisa dijawab Bu Ani. Terima kasih. Oke. Jadi persuasi tentunya ya, kan ngomong sama orang tua itu susah-susah gampang ya. Bagaimanapun cara bagaimanapun upaya kita untuk membuat orang tua kita itu tidak memerankan diri sebagai kakek nenek tapi bisa menjadi agak lebih orang tua yang wise, itu butuh effort banget gitu ya. Ini seni ngomong sama orang tua sih judulnya. Jadi kalau kita duduk sama orang tua itu misalnya ngomongnya kayak gini. Mama, aku dulu waktu kecil mah itu aku bisa makan sendiri waktu umur berapa mah? Kamu pinter dulu. Kamu dulu 3 tahun bisa makan sendiri. Wah, kan mama kita pasti bangga kan kalau ditanya gitu. Terus kita bisa nanya, Mah, aku dulu berhenti ngompol umur berapa ya, Mah? Kamu dulu gak ngompolan, kamu dulu pinter. Gitu. Atau bisa kita tanggap sekalian, Mah, aku dulu supaya berhenti ngompol, aku diapain? Nah, dialog-dialog semacam itu, insya Allah malah akan lebih mudah buat kita masuk. Makanya Mas, si Dedek kalau makan jangan disuapin dong, Mah. Gitu. Biarin dia makan sendiri, kececeran nggak apa-apa. Usahakan upaya-upaya semacam itu dilakukan. Kalau ada persuasi-persuasi sudah dilakukan dan sulit, saya pikir lebih baik anak kita dititipkan di take care atau cari pengasuh yang bisa kita percaya untuk melatih kemandirian daripada kita berkonflik dengan orang tua. Semoga dimudahkan. Semoga dimudahkan. Praktiknya nggak gampang soalnya. Iya, betul. Oke, Bu. Terima kasih. Ada lagi banyak nih, Bu, pertanyaannya. Ada dari tadi ini yang tambahan lagi dari Mbak Niwayan. Tanya lagi, Bu, anak kedua saya didiagnosa GHD. Sehingga kekhawatiran saya dan suami ekstra dikarenakan fisiknya usia 5,5 tahun sama seperti anak 2,5 tahun. Apakah tetap saya kejar atau melatih motoriknya sesuai usia? Ya, baik. Jadi gini, kalau saya ngomong GHD berarti growth hormone deficiency. Mudah-mudahan nggak salah ya. Kalau memang sudah ada tanda ini ya, usianya 5,5 tahun tapi seperti anak 2,5 tahun. Buat saya lebih baik dipastikan apa 2,5 tahun ini hanya sekedar perkembangan fisik atau perkembangan psikis atau mental dia juga setara 2,5. Kalau anak-anak ya tadi sudah ada anak spesial SPD, sama prinsipnya. Kalau usia mentalnya atau usia motoriknya setara 2,5, yang kita kasih ya latihan stimulasi setara 2,5, walaupun umur aslinya 5,5. Termasuk latihan kemandirian. Ya, latihan kemandirian yang kita berikan ya yang setara 2,5. Gitu. Kita abaikan umur dia yang 5,5 itu. Kita anggap anak ini umur 2,5. Gitu. Jadi melatih motoriknya sesuai usia mental, bukan sesuai usia asli untuk semua anak-anak yang memang mengalami kebutuhan-kebutuhan khusus. Beda-beda. Jadi akhirnya nanti kita sebagai orang tua juga nggak terlalu over ekspektasi gitu ya. Emang si anakku usia aslinya 5 tahun, tapi kan memang anakku ini punya kebutuhan khusus, maka aku harus memundurkan target aku gitu ya. Target motoriknya ya ikut mundur, target kemandirian mundur, dan akhirnya sudut pandang kita jadi nggak terlalu kecewa, tapi anak tetap terstimulasi sesuai dengan kemampuan dirinya. Saya sangat sarankan untuk semua anak berkebutuhan khusus itu check up rutin ke profesional setahun sekali, sehingga kita tahu. Karena saya sebagai praktisi pendidikan punya gini ya, saya pernah punya klien itu umurnya 5 tahun, datang ke saya, kemampuan mentalnya, kemampuan motorik dan lain-lainnya setara 2,5. Oke kan? Jadi bedanya berapa? 5,
2,5, bedanya 2,5 tahun. Kemudian saya terapi lah, terapi A, B, C, dan segala macam treatment. Orang tua saya suruh ini, di ruang terapi, di terapi ini, macam-macam. Tahun depannya, di umur 6 tahun kan, 6 tahun gitu ya. Ternyata waktu kita periksa, kemampuan dia, sudah setara anak, 4 tahun. Berarti berapa bedanya? 6 dikurangi 4, 2 tahun. Dulu bedanya 2,5, sekarang bedanya 2 tahun. Waktu itu terapi dilanjutkan, terapi segala macam, treatment segala macam, stimulasi. Waktu dia umur 7 tahun, terapi. Kita assessment lagi. Ternyata kemampuan mental dia setara anak umur 6 tahun. Berarti jarak terlambatnya berapa? Tinggal 1 tahun kan? Berarti ada progres banget gitu. Nah, kalau kita rutin melakukan assessment pada anak-anak berkebutuhan khusus ini, kita akan tahu seberapa jarak usia asli dengan kemampuan dia sesungguhnya. Buat saya kalau jarak usia asli dengan usia yang sesungguhnya cuma tinggal 1 tahun tadi ya. Anak umur 7, perkembangannya umur 6, anak umur 8, perkembangannya umur 7, itu bagi saya sudah dalam batas tidak perlu terapi khusus, tapi tinggal maintain dengan kebiasaan-kebiasaan harian. Artinya sudah tidak dianggap punya keterlambatan yang mengkhawatirkan kalau bedanya cuma setahun keterlambatan. Tapi kalau bedanya lebih dari setahun itu memang harus ada penanganan khusus. Seperti ini kan 5,5 ke 2,5 berarti bedanya 3. Nah itu perlu dikejar dengan berbagai nanti diukur per tahun. Semangat ya Bu Niwayan, Masya Allah. Masya Allah. Oke, ada lagi nih Bu, pertanyaannya, kayaknya 2 lagi deh. Ya. Assalamualaikum Bu, anak saya umur 7 tahun perempuan, sudah mulai mandiri, tetapi anaknya penakut. Jadi ada beberapa hal yang belum mau dikerjakan sendiri, seperti tidak mau ke kamar mandi sendiri kalau malam, atau tidak mau ambil sesuatu atau taruh sesuatu ke dapur sendiri kalau nggak ada orang di dapur. Tidur masih bareng sama saya karena saya dan suami LDR. Yang mau saya tanyakan bagaimana kiat-kiat supaya anak lebih berani. Ya sekilah Bunda Ani. Baik, terima kasih. Sebetulnya ini wajar ya. Mungkin kalau takut ke kamar mandi itu ya karena ada persepsi hantu atau apa gitu ya. Siapa sih yang nanemin kepikiran anak-anak kalau hantu itu ada, kalau kita sendiri orang dewasa gitu ya. Sebetulnya itu juga salah kita gitu ya. Jadi ayo terus di briefing tentang definisi hantu, definisi setan, definisi gelap gitu. Terus kalau malam hari semua penerangan di rumah itu sebisa mungkin terang seperti siang, sehingga anak nggak ada alasan untuk nggak mandiri ketika malam di kamar mandi. Kalau toh pun anak-anak sangat takut, bolehlah itu diselang-seling. Bunda hari ini temenin, besok kamu sendiri. Bunda hari ini temenin, besok kamu sendiri. Jadi Bunda pergi ke kamar mandi tapi nggak ikut ke kamar mandi. Ada, Bunda di luar kamar mandi, Bunda tungguin. Untuk memotivasi dia, bukan ada apa-apa ternyata. Oke, gitu loh ya. Untuk meyakinkan anak. Sekali lagi anak nggak bisa langsung dilepas full. Kadang-kadang masih butuh di-coach, didampingi sebelum benar-benar dilepas mandiri. Begitu ya. Kemudian tidur bareng sama ibu, nggak apa-apa, sama-sama perempuan. Kalau anak ibu laki-laki, sudah saya harapkan segera berpisah. Oh, ibu juga nggak ada suami ya. Suaminya lagi LDR, nggak apa-apa tidur sama si gadis perempuan ini. Tapi silakan di-sounding. Kakak, harus latihan mandiri ya. Minimal begini latihannya. Kalau memang anak perempuan ini sudah punya kamar sendiri, ibu tidurnya di kamar si anak. Sesekali nanti kalau anaknya tidur pulas, ibu tengah malam kebangun, ibu pindah ke kamar ibu. Sesekali dilatih. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, begitu ya. Itu dilatih. Tapi di briefing dulu bahwa maksimal 10 tahun itu sudah harus benar-benar tidur sendiri. 7 tahun ini mulai dilatih, nggak apa-apa. Apalagi ini sesama perempuan, masih nggak apa-apa. Oke? Wah. Ada lagi Bu, dari Anissa Rusyida. Assalamualaikum Bu, anak saya sebelumnya sudah bisa makan mandiri sejak umur 10 bulan, hingga saya cuti lahiran pas dia umur 23 bulan. Di rumah nenek dia disuapin sama nenek, nggak boleh makan sendiri.
Sekarang Mm-mm. adek kan akan MPASI, saya pusing karena harus menyuapi dua-duanya pagi, sedangkan saya juga kerja. Kami mengurus anak hanya berdua dengan suami. Bagaimana mengembalikan kemandirian makannya? Anak saya sekarang 31 bulan. Ya iyalah, kena virus nenek. Oke, tadi ya tekniknya minimal makan sendiri separuh porsi. Nanti yang disuapi yang belakangnya. Itu caranya. Ya, itu. Saya pikir itu aja dibikin bertahap kayak gitu. Nanti lama-lama boleh anak-anak ini kan sudah ngerti komunikasi, boleh dengan apresiasi misalnya. Kalau adik makan sendiri nanti bunda ajak mainan ini. Nah, itu boleh. Diiming-imingi sesuatu, boleh. Umur 31 bulan kalau anaknya ngerti, boleh dikasihkan. Semangat. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Ini kalau dari kolom chat sih sudah semua ya, Bu. Mungkin ada yang masih raise hand atau masih ada yang belum puas nih, mumpung ada Bu Ani sebelum kita tutup untuk webinar parenting hari ini. Saya sebenarnya mau tanya sih, Bu. Boleh, silakan. Boleh ya, Bu, saya tanya. Kalau saya tentang ini, Bu, anak masih mengompol, itu sebenarnya kalau secara tadi ya, kemandiriannya itu ada usia ininya nggak sih ya, batasannya? Anak saya sekarang 8 tahun ya, udah kelas 2 SD gitu, tapi masih suka, cuma memang nggak setiap hari gitu. Dalam seminggu, tapi durasinya lebih banyak dibandingin enggaknya gitu. Nah, apakah ini karena dulunya mungkin waktu toilet trainingnya nggak tuntas gitu. Padahal mah kalau dikasih tahu ya udah bisa paham gitu ya begini. Terus kadang kalau dibangunin, misalnya kita pas belum tidur atau kebangun jam berapa kita bangunin, itu kadang nggak mau bangun, katanya enggak belum mau pipis gitu. Tapi ya kadang juga nggak ngompol juga gitu. Nah itu sebenarnya dari masalah kemandiriannya, tuntas toilet trainingnya atau emang ada dari segi kesehatan ya, Bu? Bisa macam-macam ya, makanya terus dipastikan. Yang pertama, kita ngomong ke anak, kakak, kayaknya kalau urusan ngompol ini belum selesai waktu kamu umur 5 tahun, kita perlu periksa ke dokter deh. Serius kan ngomongnya, itu pasti pasang mental dong. Masa kok harus ke dokter sih? Ya iya, siapa tahu kamu sakit. Dan memang ada jenis penyakit namanya enuresis, di mana kandung kemih itu tidak mampu mendeteksi kepenuhan isi, sehingga kemudian dia nggak ngerasa pengen pipis. Ya, nanti dikasih obat, biasanya beberapa bulan lumayan ngefek, terus nanti bisa ngerasa nggak nyaman kalau kandung kemihnya penuh dan akhirnya kebelet pipis dan akhirnya dia akan terdorong ke toilet. Itu yang pertama. Supaya serius, diajak ke dokter aja, dokter urologi. Yang kedua, disiplin makan minum. Supaya anak itu nggak ngompol malam hari, sebetulnya kita itu kan mesti punya ritual ya, ritual berapa banyak air yang kita konsumsi sebelum tidur, selama siang, sebelum tidur, boleh nggak minum susu sebelum tidur, itu kan akan mempengaruhi keluarnya urin di malam hari. Gitu. Jadi pastikan pola makan minumnya sehat, terkontrol, dan benar-benar pergi BAK menjelang tidur. Disiplin sekali. Kalau disiplin BAK menjelang tidur masih membuat dia mengompol di malam hari, maka tidak ada pilihan lain selain kedisiplinan bangun di tengah malam buat BAK. Kebelet enggak kebelet? Kong ayo ke kamar mandi, enggak kebelet. Ayo ke kamar mandi, sampai di kamar mandi kamu siram kakimu dan kamu biasanya kalau habis disiram kakinya itu akan muncul sensasi dingin dan akhirnya tetap bisa keluar BAK walaupun sedikit. Harus menempuh kedisiplinan itu. Yang ketiga, boleh mulai ditanamkan dengan rasa malu, gitu ya. Sudah besar, ini. Urologi, betul, ke dokter urologi. Bilang aja, anak saya udah umur 8 tahun tapi masih ngompol apa ada masalah dengan uretra atau kandung kemihnya. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak atas jawabannya.
Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya nggak nih sebelum ditutup? Nanti untuk slide-nya tadi ada yang menanya slide Bu Ani, nanti dibagikan ya ke teman-teman yang sudah mendaftar ke para media partnernya. Nah, ada yang nanyain, Bu, maaf kalau membangunkan anak tengah malam, jika membangun anak tengah malam, lah nidurinnya juga susah, gimana? Dicoba dulu. Dicoba dulu, beneran dicoba dulu. Fitrahnya orang itu kan ngantuk ya. Jadi kalau Iya, ngantuk insya Allah akan tidur. Ya. Bisa dibantu dengan selimut. Semua lampu sudah dalam kondisi gelap, begitu ya. Digosok-gosok punggungnya, digosok tangannya untuk menidurkan lagi. Insya Allah. Dicoba dulu. Ya. Ada lagi mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu sebelum saya tutup ya Bu, karena sudah mau persiapan sholat asar. Maaf Ibu, saya mau bertanya, kalau untuk anak umur 1 tahunan sebaiknya stimulasi kemandirian yang kita ajarkan apa ya Bu? Umur saya anak 15 bulan. Oh mungkin ini tadi kelewat kali ya Bu ya? Maksudnya kelewat masuk kali dari. Ya, ada di presentasi saya kan ya. Nah. Jadi udah ya Mbak di awal ada kemandirian fisik ya kan? Ada kemandirian. Ya baru kemandirian jalan aja kan, belum yang lain-lain ini. Baru Oke, kalau nggak ada lagi. Oke Bu, kalau nggak ada lagi sebelum saya tutup, mungkin dari Bu Ani ada ini Bu, statement terakhir sebelum menutup webinarnya. Boleh dari Bu Ani? Baik, terima kasih. Jadi kalau saya mau closing ya soal kemandirian itu mari kita latih kemandirian tepat di tahapan usianya. Jangan terlalu terlambat dan jangan terlalu over ekspektasi pada standar-standar kemandirian anak. Mari kita ketahui bersama bagaimana tahapan-tahapan kemandirian anak. Agar tadi ya, kita nggak sampai telat menstimulasi kemandiriannya, tapi juga nggak sampai kita berlebihan dalam melatih kemandirian. Karena anak-anak yang terlambat berlatih kemandirian nanti dampaknya adalah dampaknya terlalu ini coba saya bacakan bentar ya. Maaf. Anak-anak butuh latihan mandiri tepat pada waktunya. Jangan terlena karena kita kasihan, nggak tega, tapi jangan terlalu bergegas pula karena kita nggak pengen repot gitu ya. Jangan biarkan anak umur 7 tahun itu minta disuapin makan gitu ya. Padahal mandiri makan itu umur 3 tahun. Tapi jangan paksa anak umur 5 tahun itu tidur sendiri. Karena sebetulnya tidur terpisah itu adalah latihan umur 8 tahun ke atas. Jadi mari kita pelajari milestone latihan kemandirian ini agar semuanya tepat pada waktunya sesuai dengan porsinya. Itu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Wah, insight-nya bagus banget ya. Jadi sesuai juga sama tema webinar hari ini. Jadi latihlah kemandirian anak sesuai dengan tahap usianya gitu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat gitu. Jadi makanya kita sebagai orang tua penting banget tahu tadi ya batasan-batasannya. Oh anak saya tuh umur 1 tahun tuh harusnya sudah bisa apa sih secara mandiri. Jangan anak umur 1 tahun tadi ya udah
harus bisa misalkan ngerapiin barang-barangnya sendiri kayak gitu ya, atau ya tadi ya jangan berekspektasi lebih juga, tadi ada poin di jawaban Bu Ani gitu ya, untuk anak-anak yang memang belum sesuai gitu tahapan usianya untuk bisa mandiri. Nah, pentingnya itulah makanya orang tua, terima kasih buat para orang tua pembelajar di sini ya. Tadi di awal ada 75 orang Ibu, sekarang udah jadi 54 yang ikut belajar siang hari ini. Terima kasih banyak kepada Bu Ani atas waktunya ya Bu, jazakumullah khair khairan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah bisa sharing bersama teman-teman Sakinah di sini. Nah, tadi kan di awal saya ini ya ada info untuk door prize. Jadi terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Jadi ada 3 orang nih dari penanya terbaik ya, yang sudah dipilih sama teman-teman panitia. Yang pertama ada Mbak Siti Rahmah, tadi yang nanya pertama ya untuk raise hand. Kemudian ada Mbak Tiara Martia, dan yang ketiga Mbak Anissa Rushidah. Nah, itu selamat 3 orang terpilih untuk mendapatkan voucher belanja dari tim Sakinah sebesar 20.000. Nanti teman-teman bisa menghubungi para rangers yang dapat link untuk pembelajarannya. Nanti vouchernya akan dibagikan melalui WA. Nah, terus yang belum, mungkin buat teman-teman yang menyimak tapi telat atau belum menyimak, menunggu rekaman, nah ini masih ada kesempatan untuk sharing ya, insight gitu. Karena aku juga catatan banyak banget nih Bu, udah bolak-balik gitu ya, sesi pertanyaannya banyak, sesi materi juga banyak, nanti mau diperdalam lagi dengan materi. Nah, teman-teman yang tadi bisa hadir utuh dan bisa membagikan insight gitu ya, biar yang lainnya juga paham gitu ya, orang tua tuh juga biar bisa belajar juga gitu, bisa kirim insight, boleh di feed ataupun Instagram story gitu ya, untuk mention para media partner juga. Tambahannya Bu Ani ya di Sikoko ya Bu ya, Sikoko Sini, saya tulis aja. Coffee Morning ya Bu. Oke. Siko Coffee Morning ya Bu, Siko Coffee Nah, Morning. Jadi Pak Ahmad. yang mau berbagi insight, nah itu ditambahkan, jadi ada di tag ya para media partner dan Bu Ani gitu ya, ada swarmofbees.id, @sahabat_melangkah, @pelita_visabilillah, @tauhidfirst.id, @skyfighter_team, @dbart project, dbart bookstore, @FG project, Al-Mumtaz Tim, dan Syahada Lillah, dan terakhir Bu Ani yaitu Siko Coffee Morning. Nah, ini kita kasih waktu sama 1 minggu ke depan, nanti kita akan nanti yang terpilih akan kita hubungi via DM gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak. Saya mohon maaf selaku panitia jika ada kesalahan dari kata-kata ataupun yang disampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu. Bu Ani terima kasih. Mungkin nanti bisa kontak-kontakan lagi ya Bu kalau mau ngisi webinar yang lain. Terima kasih Bu Ani. Teman-teman panitia, terima kasih yang sudah standby, dan teman-teman orang tua pembelajar di sini. Saya tutup webinar parenting hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Baik Ibu, terima kasih.